Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Provinsi Huaiyuan adalah wilayah besar di pantai timur Kekaisaran Jin. Sebagian besar kota-kotanya dibangun di pantai, dan ada banyak kultivator asing yang akan tiba di sini untuk memperdagangkan berbagai bahan binatang iblis untuk beberapa sumber kultivasi dari pedalaman. Dengan demikian, pasar provinsi makmur sepanjang tahun, dan sekte-sekte itu sangat kaya, menuai batu roh dalam jumlah besar dari tahun ke tahun. Bahkan ada beberapa pasar yang lebih kecil lebih jauh, tetapi karena lokasinya yang menguntungkan, mereka juga cukup ramai. Desa Keijiang adalah kota kecil di provinsi yang jaraknya lebih dari 100 km dari pantai. Ada gunung sederhana di dekatnya yang tingginya kurang dari 1 km. Itu memiliki nadi spiritual yang lebih rendah, dan hampir tidak bisa dianggap sebagai gunung spiritual. Sementara gunung 100 bambu ini berada di bawah perhatian kekuatan yang lebih besar, itu adalah rumah bagi sebuah sekte kecil bernama Sekte Jimat Surgawi. Sekte itu tampaknya berada pada level terendah di dunia kultivasi, dan gabungan semua anggotanya berjumlah lebih dari 100. Meskipun kondisi Sekte Jimat Surgawi yang buruk, ia memiliki sejarah yang luas dan panjang. Puluhan ribu tahun yang lalu, Jimat Surga Taois, pendiri sekte, telah menciptakan 3 jimat rahasia yang kekuatannya mengguncang seluruh jin besar, berhasil membawa sekte tersebut setara dengan 10 sekte adil yang agung. Meskipun tidak dikenal sebagai sekte terbesar selama jayanya, dan tidak memiliki garis keturunan yang membentang kembali ke zaman kuno, sekte ini memiliki puluhan ribu anggota, dan merupakan sekte puncak di provinsi tersebut. Meskipun sekte Jimat Surgawi sangat berprestasi dalam Dao Jimat, teknik kultivasi mereka agak biasa, dan jimat hanya bisa mencapai begitu banyak. Beberapa generasi setelah kebangkitan mereka mengalami penurunan besar-besaran. Seiring berjalannya waktu, mereka hanya berhasil bertahan dengan mewariskan beberapa teknik jimat rahasia mereka. Terlepas dari beberapa kultivator lain dari sekte kecil, jarang ada kultivator bermutu tinggi yang berkunjung. Dengan demikian, para murid yang bertugas jaga sering menganggur, dan lebih suka mengobrol satu sama lain daripada berkultivasi. Suatu hari, 2 kultivator kondensasi Qi yang bertugas jaga sama-sama mendesah sedih. Seorang murid laki-laki di akhir masa remajanya bergumam, "Saudara senior Li, apakah pasar benar-benar akan ditutup? Meskipun saya baru memasuki sekte baru-baru ini, saya masih tahu bahwa pasar 3 esensi adalah tempat hampir setengah dari pendapatan kami berasal. Tanpa batu roh itu, bagaimana sekte kita bisa terus ada?" Seorang pemuda berusia pertengahan 20-an dengan perawakan montok berkata tanpa daya, "Apa yang bisa kita lakukan?" Beberapa hari yang lalu, Sekte Angin Roh memberikan pemberitahuan terakhir kepada master sekte kami bahwa pasar kami akan bergabung dengan pasar mereka atau mereka akan menutupnya dalam 3 bulan. Mereka menindas kita dengan kekuatan mereka. Menggabungkan pasar, kedengarannya mungkin. Murid muda itu memasang ekspresi heran. Mungkin. Saya mendengar seorang paman guru mengatakan bahwa setelah kami bergabung, kami tidak diizinkan mengganggu bisnis apapun di sana. Sekte Angin Roh hanya akan memberi kita 1000 batu roh setiap tahun. Itu kurang dari sepertiga dari apa yang kami hasilkan saat ini, pemuda yang lebih tua berkata dengan nada marah. Murid yang lebih muda berkedip tak percaya dan dengan bingung berkata, "Sekte Angin Roh mungkin sekte yang lebih besar, tapi bagaimana mungkin Gunung Kabut Emas, Lembah Matahari Cerah, atau sekte kita sendiri menyetujui jumlah sekecil itu? Pasar 3 esensi telah dibuat oleh sekte kami. Jika kita bergandengan tangan, kita tidak perlu takut pada mereka." Pemuda yang lebih tua mendengus dan menjelaskan, "Jika itu hanya sekte Angin Roh, maka sekte kami tidak perlu takut. Tetapi saya mendengar bahwa sekte iblis yang memiliki andil dalam masalah ini.
Sekte kelas menengah seperti mereka bukanlah yang bisa ditolak oleh sekte kecil seperti kita. Hari ini, Master Sekte telah mengundang para master dari sekte sekutu kami untuk mendiskusikan rencana. Mereka tidak berada dalam posisi yang lebih baik dari kita dan tidak akan mudah menyerah di pasar. Sekte iblis yang itu tidak bisa diprovokasi oleh sekte jimat surgawi kita. Sepertinya akan sulit bagi sekte kita untuk melewati cobaan ini. Murid yang lebih muda sedih ketika mendengar nama sekte itu. Jika sekte mereka menerima lebih sedikit batu roh, begitu pula para murid. Pemuda yang lebih tua menghela nafas dan berkata, biarkan saja. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh murid kelas rendah seperti kita. Mari jaga gunung sebaik mungkin. Jika kita terus membicarakan hal ini dan seorang paman guru mengetahuinya, kita tidak hanya akan kehilangan batu roh, kita akan. Apa itu? Tiba-tiba, dia melihat ke langit dan berteriak keheranan. Ketika murid yang lebih muda mendengar ini, dia juga melihat ke langit dan melihat cahaya bersinar dari kejauhan. Setelah itu, garis biru sepanjang 10 meter melesat ke arah mereka. Saat garis biru mendekati mereka dengan kecepatan luar biasa, murid yang lebih muda berteriak ketakutan, sepertinya senior akan datang mengunjungi kita, tapi siapa itu? Meskipun dia belum lama mengenal dunia kultivasi, dia mengerti bahwa seberkas cahaya bukanlah yang dapat dihasilkan oleh seorang kultivator pendirian yayasan dan merasa sangat tidak nyaman. Pemuda yang lebih tua bingung dan bergumam, saya tidak tahu. Mungkin dia datang untuk mengunjungi leluhur guru. Kata-kata itu hanya berfungsi untuk menghibur diri sendiri. Garis biru tiba di atas mereka. Seolah melihat kedua murid itu, seberkas cahaya jatuh ke tanah dan memudar untuk mengungkapkan seorang pemuda berjubah biru berusia awal 20-an dengan tangan dipegang di belakang punggungnya. Dari penampilannya yang biasa, dia memiliki pembawaan yang mengesankan. Ketika keduanya bertemu dengan tatapannya, mereka bisa merasakan tekanan gunung yang membebani mereka. Sudah 4 bulan sejak Hanli meninggalkan pameran perdagangan bawah tanah dan melarikan diri dari iblis penatua. Dia dengan acuh bertanya, apakah ini sekte jimat surgawi 100 bambu? Merasakan kultivasi Hanli yang tak terukur, mereka segera menentukan bahwa kultivator ini adalah senior, setidaknya kultivasi formasi inti. Setelah bertukar pandang, pemuda yang lebih tua itu membungkuk dalam-dalam dan berkata, ya, senior. Apakah ada yang bisa saya bantu? Hanli mengangguk dan berkata, sepertinya aku telah menemukan tempat yang tepat. Saya membawa sesuatu yang sangat terkait dengan sekte Anda yang terhormat, dan ingin melihat master sekte Anda. Pergi dan buat laporan. Iya. Mohon tunggu sebentar, senior. Pemuda yang lebih tua dengan bingung mengeluarkan jimat transmisi suara dan membisikkan beberapa kata sebelum melemparkannya ke udara. Jimat itu kemudian terbang ke batasan gunung dalam seberkas cahaya yang membara. Hanli telah melewati gunung kecil dengan indera spiritual sementara dia berdiri dengan tenang. Meskipun ada lapisan batasan yang ada, dia bisa merasakan keadaan umum gunung itu. Dia mengerutkan kening. Dia sudah tahu bahwa sekte jimat surgawi tidak besar sebelum dia tiba, tetapi sekte itu hanya memiliki 100 anggota dan dia hanya bisa merasakan aura samar dari seorang kultivator formasi inti awal. Persis seperti yang dikatakan Pak Tua Yun di alam umbra, sekte itu berada di ambang kematian. Hanli tidak datang ke sini semata-mata untuk mengembalikan metode penyempurnaan jimat penaklukan roh. Ada juga desas-desus tentang beberapa naga banjir berbisa yang muncul di provinsi Huaiyuan. Secercah cahaya kuning muncul di belakang dua penjaga gerbang bersama dengan gerbang setinggi 30 meter, diikuti oleh 3 kultivator yang berjalan berdampingan. Mereka bergerak melewati 2 murid penjaga gerbang dan terkejut saat melihat Hanli. Seorang lelaki tua berjubah kuning dengan cepat melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam ke arahnya, dengan hormat berkata, "Kami merasa terhormat dengan kehadiran Anda."
Junior ini adalah Yue Zhen, Master Sekte Jimat Surgawi. Saya harap Anda tidak tersinggung karena saya tidak dapat menyapa Anda dari kejauhan. Meskipun dia tidak dapat melihat melalui kultivasi Hanli yang sebenarnya, dia memiliki banyak pengalaman sebagai Master Sekte dan telah bertemu banyak kultivator Nas Chen Sol, dan sekarang merasakan kehadiran yang sama kuatnya. Dia tidak bisa menahan perasaan takut. Kultivator yang begitu kuat bisa membunuh sekte kecil seperti mereka dengan mudah. Sulit untuk mengatakan apakah kejadian ini akan mengakibatkan bencana atau kebahagiaan. Dari jimat transmisi suara, dia awalnya percaya bahwa itu adalah seorang kultivator formasi inti. Karena itu, dia memanggil satu-satunya penatua formasi inti sekte untuk datang ke gerbang, tapi sekarang dia melihat itu adalah tindakan yang tidak berarti. Ketika Hanli melihat penampilan menakutkan mereka, dia tidak bisa menahan tawa. Tidak perlu khawatir, karena saya tidak punya niat jahat. Saya datang ke sini untuk mengembalikan sesuatu yang dipercayakan kepada saya. Yue Zhen merasakan hatinya rileks ketika dia mendengarnya dan dengan bersemangat berkata, "Junior ini agak bingung, tapi jangan bicara di sini. Silahkan masuk dan duduk. Kita bisa berdiskusi di sana." Setelah merenung sejenak, Hanli mengangguk. "Ya, itu baik-baik saja. Hal ini bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan dengan jelas oleh beberapa kata. Kalau begitu aku menyambutmu, senior." Yue Zhen bersukacita dan dia buru-buru berdiri di samping, dengan hormat menyuruhnya masuk lebih dulu. Hanli tidak menolak dan melangkah melewati gerbang. Dengan ekspresi serius, para kultivator lainnya dengan patuh mengikuti. Hutan 100 bambu tidak terlalu besar, jadi mereka dengan cepat tiba di gedung sekte di puncak gunung. Hanli dan Master Sekte kemudian memasuki aula utama. Yang mengejutkan, ada dua kultivator parubaya yang sudah duduk di aula. Mereka ketakutan berdiri setelah merasakan kultivasi Hanli dan buru-buru membungkuk. Hanli melambaikan tangannya agar mereka duduk kembali, tetapi mereka tidak berani dan hanya berdiri di samping. Yue Zhen dengan nada meminta maaf berkata, "Rekan Taois, ini adalah tamu sekte. Kita harus membicarakan masalah ini lain kali. Hehe, kami merasa terhormat dengan kehadiranmu, senior. Tolong pergilah." "Itu benar, kami akan pergi." Kedua kultivator dengan cepat mencapai pemahaman dan menunjukkan ekspresi kekaguman sebelum membungkuk sekali lagi dan pergi dari aula. Kemudian, cahaya putih menyala dari luar dan garis tak berwarna masuk, memperlihatkan seorang lelaki tua berjubah putih. Ketika Yue Zhen dan yang lainnya melihatnya, mereka buru-buru memberi hormat sambil tersenyum dan memberi hormat. "Salam, Paman Wen." Pak Tua Wen menatap Hanli dan pipinya berkedut. Kemudian dengan memberi hormat dengan tergesa-gesa, dia berkata, "Senior telah mengatakan bahwa ada seorang ahli yang mengunjungi sekte kami, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu adalah seorang kultivator Nas Chen Sol. Sungguh tidak sopan bagi saya untuk tidak menyambut Anda secara pribadi." Ketika Yue Zhen mendengar Pak Tua Wen, dia sangat terkejut. Dengan jejak keraguan terakhir di benaknya menghilang, dia menatap Hanli dengan kagum. Kultivator Nas Chen Sol adalah keberadaan yang tidak dapat didekati oleh sekte jimat surgawi saat ini. Saya dipercayakan sesuatu dan saya di sini untuk menyampaikannya. Tidak perlu dipesan. Hanli kemudian berhenti sebelum melanjutkan, "Item ini telah dipercayakan kepada saya selama beberapa waktu, dan karena saya menemukan diri saya di Provinsi Huayuan, saya pikir saya akan mengambil kesempatan untuk mengembalikannya. Namun, disebutkan bahwa saya hanya akan memberikan barang ini kepada ketua sekte." Dengan mengatakan itu, dia menamparkan kantong penyimpanan dan meletakkan kotak tulang persegi di atas meja. Pak Tua Wen terkejut mendengar ini dan dengan bijaksana berkata, "Keponakan Yue, kamu mendengarnya. Mengapa kamu tidak pergi dan melihat barang yang dibawanya?" "Ya, Paman Guru," Yue Zhen menjawab dengan hormat. Kemudian,
Dia mengambil kotak tulang itu ke tangannya dan dengan penasaran membukanya, memperlihatkan beberapa potongan tulang dengan ukiran karakter kecil di dalamnya. Dia mengambil sepotong dan bertanya, "Apa ini?" Han Li hanya tersenyum sambil menunggu. Kemudian setelah Yue Zhen melihat, dia dengan bersemangat berteriak, "Jimat penaklukan roh. Ini adalah metode penyempurnaan jimat penaklukan roh." Tulisan itu milik Senior Yun. "Saudara Senior Yun, apa kamu yakin?" Ekspresi Pak Tua Wen berubah serius. "Benar-benar," Yue Zhen langsung menjawab, "studi Master Sekte dipenuhi dengan tulisan-tulisan pribadi Senior Yun. Bagaimana saya bisa salah?" Dua kultivator lainnya di ruangan itu memasang ekspresi kaget. Han Li menambahkan dengan acuh, "Benar, ini diberikan rekan Daois Yun kepadaku. Jimat penaklukan roh pasti menjadi salah satu dari 3 jimat rahasia sekte Anda." "Tentu saja, tapi kapan kamu melihat Senior Yun?" "Sebelum saya memadatkan inti emas, saudara senior telah menghilang ketika dia melakukan perjalanan ke luar negeri. Sudah puluhan tahun sejak terakhir kali kami mendengar tentang dia. Apakah dia baik-baik saja?" Pak Tua Wen bertanya dengan prihatin. "Dia seharusnya baik-baik saja, tapi sebenarnya, saya hanya bertemu dengannya secara kebetulan beberapa dekade yang lalu, pada saat itu." Han Li memberikan penjelasan samar tentang kabut hantu dan alam umbra. Tentu saja, dia tidak menyebutkan permata binatang umbra dan hal-hal sensitif lainnya. Pak Tua Wen merasa hatinya menjadi dingin setelah mendengar tentang tanah ini. Jadi ada tempat berbahaya di dunia ini. Itu benar-benar sulit untuk dibayangkan. Tidak heran akan ada kultivator yang kadang-kadang menghilang di sepanjang pantai. Itu karena kabut hantu itu. Mata Han Li bergerak dan dia tersenyum, berkata, "Benar, aku harus mengeluarkan sedikit kekuatan untuk melarikan diri. Kotak itu dipercayakan rekan Daois Yun kepadaku untuk diberikan kembali ke sektenya jika aku punya kesempatan. Namun, saya cukup tertarik dengan Dao of Talismans dan telah melakukan sedikit penelitian tentang Spirit Subjugation Talisman. Saya harap Anda tidak akan tersinggung dengan ini." Pak Tua Wen berkata dengan ekspresi hormat, "Senior sudah merupakan kebaikan yang sangat besar untuk secara pribadi mengembalikan jimat penaklukan roh ke sekte. Bagaimana kita bisa memiliki penilaian yang buruk atas masalah ini? Meskipun jimat penaklukan roh adalah salah satu rahasia sekte kami, itu akan hilang dari kami selamanya jika Anda tidak mengembalikannya. Secara alami, kami tidak akan tersinggung." Yue Zhen juga setuju. Han Li mengangguk puas dan kemudian segera berdiri. "Saya berterima kasih atas betapa berpikiran terbukanya Anda, tetapi sekarang setelah saya membawa ini kembali kepada Anda, saya harus pergi. Aku punya masalah penting untuk dihadiri." Meskipun Pak Tua Wen sangat senang menerima jimat penaklukan roh yang sebelumnya hilang dari mereka, dia tidak akan mengabaikan ahli yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Dia dengan cepat berkata, "Senior, kami belum membayar Anda karena membawa ini kembali kepada kami. Bukankah lebih baik tinggal di sekte selama beberapa hari dan menjadikan kami sebagai tuan rumah? Selama mereka bisa berteman dengan seorang kultivator Nas Chen Sol, posisi sekte jimat surgawi sebagai sekte kecil akan meningkat secara besar-besaran. Bahkan masalah besar yang diangkat oleh sekte saingan mereka akan mudah diselesaikan. Kalau begitu aku akan tinggal sebentar lagi." Han Li berkata sambil tersenyum misterius. Yue Zhen berkedip dan kemudian menambahkan, "Bukankah Senior Han tertarik dengan Dao of Talismans? Sekte kami mungkin kekurangan di bidang lain, tetapi kami memiliki sedikit pengetahuan dalam hal itu. Pendahulu kami telah mengumpulkan berbagai catatan yang berkaitan dengan jimat. Jika senior mau, dia dapat melihatnya dan mungkin memberi kami sedikit panduan sambil lalu." Rekaman penyempurnaan jimat. Han Li merasakan jantungnya bergerak karena terkejut. Pak Tua Wen tertegun sejenak dan mengangguk. Sejak Han Li mempelajari jimat penaklukan roh,
dia sangat tertarik dengan jimat rahasia sekte lainnya. Karena itu, dia akhirnya mengangguk dan berkata, "Baiklah, karena saya tertarik pada penyempurnaan jimat, saya akan tetap di sekte Anda selama beberapa hari." Pak Tua pergi bersukacita dan berkata, "Itu bagus. Sekte kami merasa terhormat memiliki Anda, senior. Apakah Anda ingin istirahat dulu?" "Tidak perlu. Silakan dan bawa saya ke ruang rekaman Anda." Han Li menggelengkan kepalanya. Pada kultivasinya saat ini, hanya butuh beberapa saat baginya untuk memulihkan kekuatan sihir yang dia gunakan saat bepergian. Pak Tua Wen tersenyum dan menunjuk ke pria parubaya di sudut. "Bagus, keponakan Yan akan memandu Anda ke ruang rekaman kami." Dia kemudian menatap pria itu dan berkata, "Jika senior memiliki perintah, ikuti mereka dengan kemampuan terbaikmu. Seperti yang Anda tawarkan, Paman Wen. Senior Han, tolong ikuti saya." Kultivator parubaya dengan hormat menerima perintahnya dan membimbing Han Li keluar. Pak Tua Wen menunggu lama setelah Han Li meninggalkan aula sebelum menghela nafas. "Saya tidak menyangka senior Yun benar-benar terjebak di tanah terkutuk seperti itu. Tidak heran dia menghilang. Cukup beruntung bahwa kami dapat memperoleh kembali jimat penaklukan roh." Salah satu kultivator lain di ruangan itu perlahan berkata, "Tapi jika kita memiliki kesempatan untuk berteman dengan senior Han ini, masalah pasar akan mudah diselesaikan, apalagi yang lainnya." Yue Zhen tersenyum kecut dan berkata, "Dengan kultivator Nas Chen Sol yang mendukung kita, sekte angin roh pasti mundur. Bahkan sekte iblis yang tidak akan memprovokasi kultivator Nas Chen Sol di atas kota pasar yang remeh." Tapi dari nada suara senior Han, sepertinya dia hanya memiliki hubungan biasa dengan kakak senior Yun. Mengingat identitasnya, tidak ada alasan baginya untuk membantu kami. Bahkan jika kami mencoba untuk menjilatnya, tidak ada apapun di sekte yang menarik baginya, namun akan sangat disayangkan untuk menyia-nyiakan kesempatan ini. "Ini agak merepotkan," kata Pak Tua Yun dengan cemberut. Para kultivator lain di aula saling memandang dengan khawatir. Pada saat itu, Han Li mengikuti kultivator parubaya ke sebuah bangunan. Bangunan itu setinggi 3 lantai dan ditutupi penghalang biru samar. Ketika mereka masuk ke dalam, Han Li melihat seorang lelaki tua di dalam, duduk bersila di atas tikar. Dia memiliki slip batu giok di tangannya dan tampaknya sedang membacanya. Pria parubaya itu melirik pria itu dan segera memerintahkan, "Keponakan Li, ayo sapa senior Han." Dia kemudian menoleh ke Han Li dan berkata, "Ini adalah keponakan Li. Dia bertanggung jawab untuk menjaga tempat ini dan pasti tahu banyak tentang catatan yang ada di dalamnya." Pada saat itu, lelaki tua itu dibangunkan oleh suara lelaki parubaya itu dan buru-buru menyingkirkan batu giok itu sebelum segera berdiri. Dia memiliki wajah keriput dan mata tipis yang tampak cukup licik. "Jadi itu senior Yang. Saya harap Anda akan memaafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Dan ini pasti senior Han." Setelah tersenyum pada pria parubaya itu, dia menatap Han Li dan ekspresinya membeku. "Keponakan Li." Han Li menatap wajah lelaki tua itu dengan ekspresi aneh dan mata terbuka lebar. "Apakah senior mengenali murid ini?" Kultivator parubaya itu bertanya dengan heran. Han Li dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan tersenyum tipis, berkata, "Bukan apa-apa, hanya rekan Daois ini terlihat mirip dengan teman lamaku. Tapi setelah melihat lebih dekat, saya menemukan diri saya salah." Kultivator parubaya tidak mempercayainya, tetapi dia tidak berani menanyainya. Dia hanya terkekeh dan berkata, "Jadi begitu, keponakan Li, ikut aku. Senior ini akan tinggal di sini. Kamu tidak akan dibutuhkan." "Ya, aku." Han Li tersenyum dan kemudian dia menatap lelaki tua itu dalam-dalam. "Tidak perlu. Karena rekan Daois Li ini mengerti banyak tentang catatan di gedung ini, saya mungkin bisa menggunakannya."
Biarkan dia menemaniku selama beberapa hari ke depan. Meskipun pria parubaya itu tampak bingung, dia agak iri bahwa keponakan Li, ini dapat tetap bersama dengan kultivator Nas Chen Sol ini selama beberapa hari ke depan. Dengan sedikit usaha, Han Li dapat memberikan manfaat besar bagi kultivator tingkat rendah manapun. Dia menghela nafas dan berkata, karena itulah yang diinginkan senior, saya akan mematuhinya, keponakan Li, kamu memiliki sedikit keberuntungan. Anda harus mengikuti perintah senior. Namun, kata Han Li dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak akan tinggal lama di sini. Setelah memberi beberapa perintah kepada lelaki tua itu, kultivator parubaya itu pergi. Han Li memperhatikannya pergi dari gedung dan kemudian menatap lelaki tua itu dengan senyum yang dalam.